Selamat datang di ibadah Natal Sekolah Minggu GMI Wilayah 2. Apa kabar semuanya? Tentunya baik ya. Wah, sukacita sekali ya rasanya saat ini karena kita bisa bersama-sama bertemu di hari Natal yang indah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul sekali nih Kak. Betul. Dan pastinya kita semua sudah menunggu tanggal 25 Desember nih. Loh, kenapa Kak tanggal 25 Desember? Karena kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Wow, Gembira banget ya Kak. Gembira Kabar sukacita. Tentunya. Nah, adik-adik yang ada di rumah bersama Papa dan Mama, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari adik-adik semuanya kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sangat sayang kepada kita. Karena Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita, menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya yang besar itu, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat hidup kita. Yuk kita saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita angkat pujian Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai Kota Mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Kota Mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelap, bersinar terang bakar harapanmu dan doamu kini terkabullah, sebab bagimu lahirlah Mesias Tuhanmu. Mesias Tuhanmu, malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala pujian. Musik saja. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan,
kasih, kita bersatu di dalam doa yuk. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mau lahir bagi kami untuk menyelamatkan kami. Sungguh kami bersuka cita karena Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempersembahkan hati kami untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu sebagai persembahan ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami, biarlah segala apa yang kami lakukan saat ini semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh. Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. Aku akan menurut firman Tuhan. Pada suatu malam, Yusuf tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, malaikat berkata, "Jangan takut, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria akan menjadi juru selamat manusia." Oke. Yusuf percaya dan melakukan apa yang diperintahkan malaikat itu. Betapa bahagianya Yusuf dan Maria karena telah dipilih Allah untuk menjadi orang tua Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Yippee! Dengan hati-hati, Maria dan Yusuf menjalankan tugas menjaga anak yang masih ada di dalam kandungannya. Adik-adik, malaikat Gabriel adalah malaikat yang menemui Maria untuk memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus Kristus kita. Iya kan Kak? Betul sekali. Nah adik-adik, untuk menyambut kelahiran Sang Raja Penebus kita, Tuhan Yesus Kristus, yuk bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Hai Dunia Gembiralah. Di hatimu
Wow, senang sekali Kak Erika. Betul sekali Kak Saida. Hari ini kita bisa beribadah bersama anak-anak sekolah minggu. Walaupun hari ini bukan hari minggu. Yes. Tapi hari Natal. Wow, betul sekali. Semua adik-adik di rumah pasti sukacita, sama seperti kakak-kakak semuanya sukacita. Iya. Kita bersukacita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik, kita menyambut Tuhan Yesus dengan bernyanyi Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam-salam. Orang Majus datang urut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan murni persembahkannya akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam-salam. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat-tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan
apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Wow, terasa berbeda sekali Kak suasana Natal hari ini ya. Iya, sukacita ya Kak ya? Sukacita pastinya dong Kak. Sama seperti saat bayi Yesus lahir datang ke dunia. Waktu itu para gembala, para malaikat dan juga para orang Majus datang Kak menemui bayi Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Coba adik-adik tunjukkan, berikan senyummu yang terbaik buat kiri kananmu. Coba ayo kakak mau lihat. Coba gimana Kak senyum terbaiknya? Wih, luar biasa. Nah, itulah adik-adik kenapa hari ini kita harus bersukacita. Karena Tuhan Yesus juru selamat kita telah lahir ke dunia. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kakak undang bangkit berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri. Ayo kita akan memuliakan nama Tuhan lewat pujian. Gita Sorga Bergema. Ayo adik-adik berikan senyummu yang terbaik dan berikan suaramu yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Gita Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Musik memuji Tuhan. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayangnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti persembahannya diserahkan kepada gereja lokal masing-masing. Yuk kita nyanyikan lagu pujian Beri Syukur. Syukur
Tuhan Yesus memberkati dengan melimpah. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Betlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Adik-adik, firman Tuhan dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, dan adik-adik, yuk kita akan mengetahui isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andreas Sumarsono. Kita siapkan hati kita, jangan lupa ya, Alkitabnya juga disiapkan. Sambil menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian.
Roh Kudus yang manis. Seperti
Halo, selamat pagi adik-adik. Iya, kenapa kamu sedih? Iya Pak, nggak ada kado, mereka ada kado semua, saya nggak ada. Oh begitu, oke. Baik, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena hari ini adalah hari Natal, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Natal pertama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersukacita bersama-sama merayakan hari Natal bersama-sama dengan rekan-rekan, teman-teman Handai Tolan. Terima kasih kalau sebentar lagi kami hendak mendengarkan cerita Natal, cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, alangkah baiknya sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama membaca cerita Natal pertama yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Nanti adik-adik berganti-gantian ya, dimulai dari adik Mega, kemudian selanjutnya satu ayat masing-masing. Silakan. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lambin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Iya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Natal bukan berbicara soal hadiah, ya. Nah, kalau tadi kita sama-sama sudah membaca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7, kita melihat di sana adik-adik bagaimana firman Tuhan memberitakan satu kabar sukacita di tengah-tengah sebuah keluarga, pasangan suami istri yang bernama Yusuf dan Maria. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Natal mengingatkan kepada kita semua bahwa saat merayakan Natal ada pesan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama adik-adik. Adik-adik, sebuah keluarga yang bernama Yusuf dan Maria, oleh karena adanya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan di kota Bethlehem, yaitu Kaisar Agustus akan melaksanakan suatu kegiatan sensus pertama, yaitu sensus penduduk. Nah adik-adik, mau tidak mau keluarga ini harus mendaftarkan diri mereka. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah adik-adik, bukan persoalan yang mudah bagi mereka. Kenapa? Karena Maria yang pada saat itu menjadi istri daripada Yusuf ternyata sedang mengandung. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, sangat sulit bagi Yusuf. Tetapi karena kepentingan untuk sensus itulah adik-adik, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Hal yang sangat luar biasa adik-adik. Kota Bethlehem dengan daerah yang bernama Nazaret adik-adik, itu bukanlah jarak yang sangat singkat adik-adik.
Satu tempat yang sangat jauh sekali adik-adik. Kalau saat itu mereka menempuh dalam waktu yang begitu lama adik-adik. 3 hari yang mereka gunakan melaksanakan perjalanan dari Nazaret ke kota Bethlehem. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena mereka ini adalah keluarga yang sangat sederhana. Mereka tidak menggunakan alat transportasi yang mungkin bisa memudahkan mereka. Katakanlah misalnya kereta kuda, walaupun ada saat itu. Adik-adik, tetapi mereka menggunakan keledai sebagai transportasi, paling tidak untuk membawa Maria yang saat itu sedang dalam keadaan mengandung adik-adik, bisa menghantar mereka ke kota Bethlehem. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Kristus, betapa luar biasa perjuangan Yusuf dan Maria menjadi alat Tuhan bagi lahirnya Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, Natal berbicara tentang sebuah pengorbanan. Allah yang Maha Tinggi mau menjadi seorang manusia untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita sebagai orang yang berdosa. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus mau mengajarkan, mengingatkan kepada kita. Saat ini adik-adik, kita boleh bersama-sama merayakan Natal. Tadi ada adik-adik yang tidak pernah mendapatkan hadiah. Ada yang setiap tahunnya mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Bersyukurlah. Tetapi satu hal, jangan sampai karena tidak ada hadiah engkau kehilangan sukacita di hari Natal ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau kita melihat kelahiran Yesus Kristus begitu luar biasa adik-adik. Saat dimana orang tuanya saat itu hendak menuju kota Bethlehem untuk melaksanakan sensus penduduk, tiba-tiba adik-adik yang dikasihi Tuhan, Maria hendak melangsungkan persalinan. Apa yang terjadi adik-adik? Karena pada saat itu ada begitu banyak orang-orang yang menuju kota Bethlehem, tetapi mereka kehilangan satu kesempatan untuk mendapatkan tempat yang terbaik untuk melangsungkan kelahiran anak daripada Maria. Semua tempat-tempat penginapan penuh adik-adik. Tidak ada satu tempat yang kosong bagi Yusuf untuk mencari satu tempat yang layak bagi istrinya Maria untuk melangsungkan persalinan. Tapi ada satu tempat adik-adik yang kosong, tetapi tidak pantas, tidak layak sebenarnya. Itulah tempat yang tersedia. Dan disitulah kita melihat bagaimana pada akhirnya Tuhan Yesus dilahirkan. Di manakah tempat itu adik-adik? Iya betul, di kandang domba. Adik-adik pernah melihat kandang itu seperti apa? Tempat yang bersih, tempat yang sangat kotor? Tempat yang sangat kotor. Di sanalah binatang itu kencing, BAB, dan tempat yang sangat tidak mengenakkan adik-adik. Tetapi justru disitulah adik-adik Tuhan Yesus dilahirkan, karena tidak ada tempat yang lain yang lebih pantas sebenarnya, karena sudah kehabisan. Dan disitulah kita melihat bagaimana Maria melahirkan putranya, Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus lahir di dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus lahir di tempat yang kotor, di tempat yang sebenarnya tidak pantas dia dapatkan, karena dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi dia lahir di sana mau mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari adik-adik, bagaimana saat kita saat ini sedang merayakan Natal di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 saat ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang gagal total merencanakan satu tempat untuk adik-adik berlibur. Mungkin pada saat-saat seperti sekarang ini ada banyak di antara kalian
yang orang tuanya di PHK, kehilangan pekerjaan. Ada mungkin di antara kalian saat ini mungkin merencanakan satu tempat liburan, tempat yang sangat menyenangkan, tapi karena pandemi COVID-19 adik-adik, semua rencana itu tinggal rencana. Karena pemerintah melarang ke tempat-tempat yang saat ini justru sedang maraknya atau tingginya tingkat penyebaran COVID-19. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang luar biasa, yang terpenting bagi kita saat ini, kita boleh belajar sebagaimana Natal pertama dirayakan dalam suasana kesederhanaan. Saat ini juga kita sebagai anak-anak Tuhan boleh merayakan Natal di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bukan satu kebetulan adik-adik. Mau mengajarkan kepada kita supaya saat ini adik-adik kita pun bisa merayakan Natal dengan sederhana. Natal dengan sederhana itu bisa kita lakukan dengan cara apa adik-adik? Dengan cara menjadi alat Tuhan ya, untuk kebahagiaan orang lain. Mungkin ada di antara kita tadi ada yang tidak pernah dapat hadiah. Kalau adik-adik mendapatkan hadiah mungkin lebih banyak, boleh nanti bisa berbagi dengan teman kita yang tidak mendapatkan hadiah. Kita membagi sukacita ya, kita membagi kebahagiaan. Karena Natal itulah yang sesungguhnya ketika kita bisa menjadi alat Tuhan bagi kebahagiaan bagi orang yang lain. Tidak masalah kalau saat ini mungkin adik-adik di rumah tidak mendapatkan hadiah dari orang tuamu. Tetapi jangan sampai adik-adik kehilangan sukacita Natal itu sendiri. Natal yang sesungguhnya adalah ketika Yesus Kristus lahir di dalam hati kita, lahir di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh memiliki pengharapan, kehidupan yang kekal ketika kita boleh menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu adik-adik yang dikasih Tuhan, biarlah berita Natal yang boleh kita dengar pada hari ini mau mengajak kita semuanya, mau mengingatkan kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Mari adik-adik kita bisa menjadi alat Tuhan bagi orang yang lain, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun adik-adik berada. Jadilah berkat bagi orang yang lain, sehingga orang lain pun terberkati dan boleh mengalami sukacita dan mengalami kebahagiaan seperti yang kita rayakan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya adik-adik. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh merayakan Natal. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, yang mana kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja sebagaimana biasa. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kami, agar sukacita Natal itu betul-betul kami rasakan di dalam hati kami yang terdalam. Tuhan, kami menyerahkan setiap teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan, yang saat ini tidak mengalami sukacita seperti apa yang kami alami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mau memakai setiap kami, agar kiranya berkat Natal, agar kiranya sukacita Natal itu boleh kami bagikan kepada mereka lewat apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih. Hadiahnya untuk kamu. Terima kasih. Aku punya boneka anak cowok. Terima kasih. Udah banyak. Terima kasih. Dan itu sandalnya satu. Kalau di aku foto aja dulu yuk. Oh iya nih.
Semua berbahagia ya? Oh, selamat berbahagia. Jangan ada kesedihan. Iya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan pujian dari pulau dan benua. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Natal sekolah minggu kita boleh berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan, Engkau lahir ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami sebagai orang yang berdosa. Kami mengucap syukur pada saat ini, kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang boleh kami peringati pada saat ini, kami semua anak-anak sekolah minggu di seluruh Indonesia boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah kiranya berkat-Nya. Biarlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kamu sekalian, memberkati
sejak saat hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku.
Tuhan Yesus.